Sekarang menuju soal selanjutnya. Di sini ada katrol yang ditarik seperti ini. Kita bisa beri label ini M1 ya, sama dengan M. Dan titik yang ditarik oleh gaya ini, ke titik si ujung tali ini kita bisa sebut M2. Karena tersebut bermassa, maka kita bisa anggap 0, M2-nya sama dengan 0. Untuk perpindahan dari bendanya itu sendiri, kalau kita tarik ini ke atas, ujung tali akan berpindah sebanyak X2 dan bebannya ini akan bertambah sebanyak X1. Nah, si X1-nya ini hubungannya dengan X2 apa sih? Kalau kita lihat, ini naik X1, si benda ini naik sebanyak X1, karena ini ada dua belah tali, sini ikut berkurang sebanyak, ikut naik sebanyak X1, ini ikut naik sebanyak X1, maka total yang bertambah di ujung tali itu sebanyak 2 kalinya, 2 kali X1. X2 sama dengan 2 kali X1. Jadi kita bisa lihat penggalannya, yaitu X2 sama dengan 2X1. Nah, ini berarti dari sini bisa didapatkan delta X2 sama dengan delta X1 per 2. Sedangkan untuk cari percepatannya, percepatannya biasa turunkan 2 kali, baru turunkan sekali, lalu 2 kali, Nah, ini yang akan kita pakai di persamaan dalam bednya. Dalam bed terus sigma jumlahkan tab indeksnya kurangi M I R I dot dengan ini virtual displacement ya, harus sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan F yang bekerja pada titik 1 apa aja. Ini aja ya, si gayanya saja, berarti gaya berat 1, kita definisikan dulu ya arahnya kemana untuk memudahkan konversasinya. Kita anggap atas itu positif ya, atas positif bawah negatif, berarti gaya ini M1 negatif arah I dengan maksanya M1 itu sama dengan M, jadi kita nggak usah tulis lagi.
Atau tulis saja, nggak apa-apa. Biar nggak bingung. X1 arah displacement-nya itu X1 ya, arah positif. Dijumlahkan dengan yang bekerja pada titik kedua. Titik 2 itu yang bekerja adalah F, yang menarik si ujung talinya itu. Berarti F arahnya positif karena ke atas, kurangi M karena M2 sama dengan 0, kita tidak apa-apa, tulis saja dulu. Bukan X, M2 kita anggap sebagai si ujung tali ini ya. Ujung tali ini kita anggap tidak bermassa, jadi M2 sama dengan 0. Ini kita coret saja. Lalu kita dot produkkan I dengan I. Ini cuma satu dimensi, jadi gampang. Tidak usah mengalihkan sumbu Y, sumbu Z. M1 sama dengan M, kita tulis saja M. X1 sudah tidak vektor lagi, jadi kita tidak perlu dot product, tidak perlu tulis di sini. Kita jumlahkan dengan F. Ini 0, tidak usah ditulis lagi. Sama dengan 0. Nah, ini kita bisa substitusikan menggunakan syarat kendala ini. Jadi kita bisa tulis X1 dot per 2. Sebentar. Bukan 1/2. Maaf, salah tulis dari tadi. Ini X2 sama dengan 2X1 ya, berarti ini 2X1. Dua delta X1. Kita bisa kelompokkan F min M min square di 2 ya.
itu sama dengan 0. Karena ini sembarang, bisa saja sama dengan 0, bisa saja tidak. Sembarang, berarti ini yang harus sama dengan 0, supaya hasil perkalian antara dua ini harus sama dengan 0. Berarti 2F sama dengan F2F min MG min X. Lupa. M X double sama dengan 0. Kita bisa pindah-pindah ruas. 2F min MG X1 akar X1 double dot itu sama dengan 2F min MG per M. Ini percepatannya, tapi ini belum beres. Kenapa? Karena di soalnya ditanyakan kita cari keadaan stasioner, keadaan equilibrium, keadaan setimbang. Setimbang itu artinya percepatannya sama dengan 0. Ini kita set ini sama dengan 0, maka ini juga sama dengan 0. Maka 2F min MG sama dengan 0. Maka F-nya sama dengan MG per 2, atau setengah dari bebannya. Ini bisa terlihat di sini. Di katrol yang berpindah bukan katrol tetap, itu dihitung dari jumlah talinya. Itu sebagai keuntungan mekanisnya jumlah tali yang bergeraknya itu ada 2. Berarti keuntungan mekanisnya itu 2 kali lipatnya. Maka gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda atau untuk yang mempertahankan benda dalam keadaan diam itu sama dengan setengah dari berat bendanya, jadi lebih enteng, lebih ringan.